Shalom Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Ada sukacita pagi ini? Amin, saudaraku. Terima kasih tentunya buat kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk saya bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan. Saya dikasih tema oleh Pastor Wigan, gereja saudara, minggu ini sedang membahas Roh Kudus, saudaraku. Jadi Kamis kemarin kita memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari-hari ini biasanya gereja-gereja Pentakosta atau karismatik ya saudaraku ya sedang mengadakan banyak kegiatan. Istilahnya dulu tuh doa 10 malam biasanya gitu kan. Ya saya nggak tahu ini gereja saudara ada nggak ada ya saudaraku ya. Mungkin 1 malam aja saudaraku ya kemarin ya. Beberapa gereja Pentakosta karismatik merayakan itu. Kalau gereja Reform Injili ya enggak saudaraku ya. Tentu ya gereja Pentakosta karismatik aja. Oke. Tentu dalam kesempatan atau dalam kaitan itu saya siang ini izinkan saya mau sharing ini kepada saudara. Terima kasih buat kehormatan ini. Mari sama-sama kita akan perhatikan saudaraku ya beberapa prinsip penting. Tentu kita nggak akan bahas semua tentu tentang Roh Kudus karena menurut saya membahas Roh Kudus itu tentu panjang dan lebar saudaraku ya. Dan saya sampai hari ini tetap meyakini dan sampai kapanpun saya pikir saya tetap meyakini dan mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya saya nggak tahu gereja ini masih tetap mempercayai Tritunggal atau tidak, tapi kayaknya sih dari bincang-bincang saya sama Pastor Wigan tetap ya Pastor Wigan ya Tritunggal ya. Tritunggal, kita tetap mempercayai Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Bahwa ada beberapa gereja hari ini yang mungkin mulai meragukan Tritunggal, tapi saya sampai kapanpun akan tetap mempercayai Allah kita adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahwa istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab kita, tetapi ide, fakta dan konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terbantahkan di seluruh Alkitab kita. Tentu kalau saudara lihat dari sejak penciptaan, kehadiran 3 pribadi dalam satu hakikat itu nyata. Saudara. Kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang keduanya, bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita, roh Allah melayang-layang di atasnya. Itu bahasa aslinya bukan roh ayam melayang-layang sebenarnya, roh ayam menudunginya, saudaraku, seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Lalu di ayat yang ketiga daripada kejadian pasal 1 itu berfirmanlah Allah, ada firman yang dilepaskan di sana, jadilah terang, terang jadi. Dan Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita tetap meyakini dan mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah memang. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar pengaruh, dia bukan sekedar cuma bahasa roh. Beberapa gereja Pentakosta karismatik cuma memahami sebatas bahasa rohnya. Saya tidak anti dengan bahasa roh, tapi yang saya mau beritahu bahwa Roh Kudus jauh melebihi itu. Bahasa roh itu cuma salah satu part dampak daripada kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Tapi bicara tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri, dia bukan sekedar bahasa roh, dia tidak identik dengan bahasa roh karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia ada waktu penciptaan, dia ada waktu karya penebusan, dia ada di sepanjang Alkitab kita. Amin, saudaraku. Apakah saudara tetap mempercayai bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, pengaruh, atau sekedar bahasa roh? Dia adalah pribadi Allah. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sebabnya jangan pernah abaikan dia. Masalah terbesar dari kekristenan masa kini adalah kita gampang mempercayai Yesus, kita gampang mempercayai Tuhan, tapi kita agak sulit mempercayai Roh Kudus. Tanpa kita sadari, saudaraku. Nah itu sebabnya waktu Yesus mau naik ke sorga, dia sempat mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dia sudah berpesan sama murid-muridnya, adalah lebih baik, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong yang lain. Jadi kenaikan Yesus itu salah satu maknanya adalah kenaikan Yesus itu bukan upaya pelarian Yesus atau upaya bentuk Yesus meninggalkan dan berpisah dengan murid-muridnya, tidak. Justru kenaikan Yesus merupakan sebuah bentuk bahwa penyertaannya dalam kehidupan kita itu tidak terbatas. Amin, saudaraku. Jadi waktu dia naik ke sorga, dia berkata adalah lebih baik. Kenapa lebih baik? Tentu kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, lah sama-sama Yesus ada di tengah-tengah mereka jauh lebih baik. Apa maksudnya?
kalau aku naik, aku pergi kepada Bapa, itu jauh lebih baik bagimu. Bukankah ada Yesus jauh lebih baik? Karena waktu Yesus ada bersama dengan mereka, pernah ingat ya kisah itu ya? Murid-murid gak punya uang, mereka harus bayar pajak untuk masuk bait Allah, gak ada uang. Lalu Yesus berkata, di kas ada berapa? Oh gak ada uang. Yesus bilang sama Petrus, Pet, coba kamu pancing ikan di situ. Ikan pertama yang kamu dapatkan, buka mulutnya, bener ada duit, ada uang. Keren gak Yesus? Jadi murid-murid lagi kekurangan duit, lagi gak ada duit, jadi kurang duit itu biasa. Murid-murid juga ngalami kurang duit kok. Kita tuh kadang-kadang kurang duitnya udah belingsetan, biasa. Tapi itu yang saya bilang, waktu mereka ngalami kurang duit, ada Yesus, beres. Ingat waktu mereka harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka kelimpungan, mereka kebingungan. Dari mana kita dapatkan roti sebanyak ini? Uang kas kita terbatas. Tapi tenang, ada Yesus. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan, guru. Kemari kan, Yesus mengucap syukur, lalu Yesus membagi-bagikan, dan tebak apa yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan. Waktu dibagikan murid-muridnya, itu tiba-tiba berubah, bermultiplikasi, bertambah banyak, sampai Alkitab berkata, mereka makan yang ada waktu itu ribuan orang itu makan cicip-cicip apa sepuasnya. Sepuasnya apa cicip-cicip? Tidak ada ayatnya cicip-cicip, saudaraku. Alkitab yang bilang mereka makan sesuka mereka, semau mereka, all you can eat. Jadi konsep all you can eat itu ada di Alkitab. Itu dimulai dari Alkitab. Mereka makan sesuka mereka, semau mereka. Ada sisa? 12 bakul. Kenapa ada sisa? Karena teman saya bilang mujizat itu terjadi di Israel. Kalau itu terjadi di Manado, tidak ada sisa pasti. Karena kalau karunia Roh Kudus itu ada 9, di Manado berkembang jadi 10. Karunia yang ke-10 adalah babungkus. Dan ternyata karunia itu telah bermultiplikasi ke daerah-daerah lain. Saya sudah ke daerah-daerah di Indonesia ini sama, ternyata bukan orang Manado aja yang begitu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ke pesta ya ucapan syukur gitu yang ada makannya. Itu tasnya bermerek loh, mahal. Tapi di dalamnya pasti ada plastik yang sudah dilepit-lepit kecil. Dan mereka mahir untuk itu, saudaraku. Jadi orang Manado berhasil memultiplikasikan karunia ini, saudaraku. Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena mujizat itu terjadi di Israel. Lihat, kalau ada Yesus kan aman. Waktu mereka mengarungi danau, tiba-tiba mereka dihantam badai. Wah, badai datang mengamuk, tiba-tiba perahu mereka nyaris tenggelam, kata Alkitab. Ada Yesus. Yesus sekali hadir, danau jadi tenang. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kalimat Yesus yang mengatakan adalah lebih baik kalau aku pergi? Tentu mereka bingung dengan kalimat itu. Tapi tahu gak saudara? Kalimat itu benar. Adalah lebih baik kalau Yesus naik ke sorga. Amin. Karena Yesus naik ke sorga bukan upaya pelarian atau bentuk kekalahan. Ini lagu-lagu daerah kita ini kan kadang-kadang saudaraku ya isinya kan kayak gitu ya. Misalnya orang bertarung ke Jakarta, misalnya dari kampung dia datang ke ibu kota bertarung nasib ya kan. Wah, usaha ini, bisnis ini, wah udah berjuang, bangkrut. Begitu bangkrut biasanya lagu-lagu daerah tuh Pulang Jo katanya. Ada lagu Manado gitu tuh, Pulang Jo, tahu ya? Sonyanda guna mau batahan di negeri orang. Lagu Ambon juga ada. Kita sudah susah di sini, beta sudah susah di sini. Ada itu. Jadi udahlah kalau udah susah, udah kalah bertarung di ibu kota, pulang Jo, pulang kampung. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan upaya pulang kampung kayak orang Manado dan orang Ambon itu. Yesus naik ke sorga itu bukan bentuk kekalahan, tapi justru kenaikan Yesus ke sorga telah memberi sebuah arti yang sangat besar buat kekristenan kita. Sejak hari itu, penyertaan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan dengan kita itu tiada batasnya. Bayangkan kalau Yesus nggak naik ke sorga, kita mesti naik haji terus tiap tahun ke Yerusalem, saudaraku, ketemu Yesus. Kan Yesus di Yerusalem, di Israel. Apalagi lagi perang begini, gimana dong saudaraku kita mau ke sana? Ngundang Yesus, wah biayanya mahal. Lifehouse sanggup sih kalau Lifehouse mungkin ya saudaraku. Tapi gereja lain bayangin gak bisa ngundang Yesus dong. Tapi betul yang Yesus bilang adalah lebih baik untuk aku datang, pergi ke sorga. Karena kalau aku pergi ke sorga, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita menjadi tiada batasnya. Dimanapun kita pergi, Tuhan hadir bersama kita.
Beberapa menit ke depan ini kita akan lihat kenapa itu punya arti penting. Salah satu arti penting daripada kenaikan Yesus adalah dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kita selama-lamanya dan tinggal berdiam dalam kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 coba kita lihat. Mudah-mudahan bisa selesai 2 hal, tapi kalau nggak selesai 1 hal juga saudara bisa pulang dengan damai sejahtera. Karena waktu terbatas, saudara. Nanti kita lihatlah bagaimana Roh Kudus bekerja, saudara. Kalau bisa 2, kita bahas 2. Kalau nggak bisa 2, ya 1 aja cukup. Saudara renungkan, saudara hidupi dahsyat dalam hidup saudara. Oke ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Bukan pakai kalung salib, Bu. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Bukan pajang foto Yesus segede gaban di rumah kita. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Bukan pakai t-shirt dengan tulisan di belakang Jesus forever. Boleh-boleh aja sih, tapi itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Tanda ukuran daripada kekristenan kita ternyata adalah seberapa taat kita kepada perintah Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, katanya tandanya apa? Kita akan melakukan menuruti 1-2 perintah atau segala perintah? Segala perintah. Pertanyaannya, menuruti, taat, melakukan segala perintah Yesus, segala perintah Tuhan itu gampang apa susah? Saya ganti pertanyaannya. Bisa nggak saudara? Segala perintah. Bisa lakukan segala perintah? Sorry tuh saya, dari tampang saya nggak yakin. Saudara. Udah dari tampang aja udah nggak yakin saya. Coba saudara lihat tampang saya baik-baik. Anda yakin saya bisa melakukan segala perintah Tuhan? Nggak usah takut, bilang aja jujur. Betul ibu geleng-geleng kepala. Saya juga yakin, saya juga nggak yakin saya bisa. Ya kan, ibu jujur banget ya. Saya nggak bisa, lihat tampang saya baik-baik. Biar saya pendeta, gelar dokter, tetap saya nggak bisa. Betul nggak saudara? Semua kita nggak ada yang bisa. Loh, berarti bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ya tunggu dong, ini kan baru ayat 15. Kalau cuma ngelihat ayat 15 dari tampang sih ya nggak ada harapan. Saudara. Wah nggak ada harapan. Nggak bisa lah. Betul ya saudara? Ini contoh nih. Saudara sangat mengasihi seorang pria. Lalu kemudian saudara memutuskan untuk menikahi dia. Menjadi istrinya. Dia belum punya apa-apa. Masih zero, masih nol, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Aduh tampang masih culun. Tapi Anda mengasihi dia, mencintai dia, Anda mendampingi dia. Hidup bersamanya adalah sebuah keputusan yang tidak main-main. Anda mungkin mengorbankan banyak pria-pria lain yang lebih gagah. Tapi karena cinta, Anda memutuskan untuk mendampingi dia, melayani dia, menopang dia, support dia. Tiba-tiba dia sukses dalam perjalanannya, dia berhasil. Wah, dia jaya. Lalu ketika dia sukses, dia berhasil, dia jaya. Anda dicampakkan begitu rupa. Dia tinggalkan Anda dan pergi dengan wanita lain. Yang tidak pernah ada jasa dalam hidupnya. Anda sama anak-anak keleleran. Anda ditinggalkan. Terus tiba-tiba setelah beberapa waktu lamanya dia bersenang-senang. Dia menikmati semuanya. Miskin lagi dia. Bangkrut, kere lagi. Ya kan. Do you know kere? Kere. Bukan kiri, kere. Kere lagi. Tampang udah kucel. Wah gak jelas. Datang. Dan saudara, firman Tuhan minta supaya saudara menerima dan mengampuni dia. Bisa bu? Jangan ada dusta di antara kita. Bisa? Nggak bisa. Kalau disuruh menerima, mengasihi suami yang gagah, ganteng, kaya, tajir, melintir, setia, sayang istri. Gampang bu. Tapi untuk menerima dan mengasihi suami yang dodol model begitu. Nggak bisa. Betul ya? Bisa? Oh, ini baru satu nih. Baru satu perintah. Baru satu perintahnya Anda wajah udah gak ada harapan. Ya kan? Ini baru satu loh. Mau contoh kedua. Tadi lagu yang baru kita nyanyikan.
Saudara menghadapi gunung-gunung yang begitu besar dalam hidup saudara. Saudara di lembah kekelaman, lembah air mata. Saudara berseru sama Tuhan, saudara nangis. Saudara sendiri, gak ada orang yang peduli. Anda disuruh bersyukur. Anda disuruh tetap bersuka cita. Bisa, Bu. Kalau hidupmu semua berjalan mulus, engkau ada di dalam puncak-puncak kejayaan hidupmu. Bersyukur dan bersuka cita itu mudah. Tapi waktu engkau menghadapi musim-musim yang terberat dalam hidup, suruh bersyukur dan bersuka cita gak gampang. Amin. Itu baru 2. Wajah 2 aja udah lebih gak ada pengharapan wajah saudara ini, ya kan? Ini baru 2 loh. Perintah Tuhan tuh banyak. Makanya itu yang saya bilang ayat 15 ini gak gampang. Tapi inilah ukuran kekristenan kita. Bisa saudara? Bisa melakukan segala perintah Tuhan? Kalau kita sampai di ayat ini, kayaknya dari wajah sih memang kita gak ada harapan juga. Tapi waktu kita baca ayat 16, wah kita dapat pengharapan dong. Ayat 16 bilang gini. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bahasa aslinya Allos Parakletos. Itu maksudnya ini penolong yang setara dengan Yesus. Jadi bukan lebih rendah dari Yesus, dia setara dengan Yesus. Allos Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu Allos Parakletos, seorang penolong yang setara dengan Yesus. Supaya apa? Ia menyertai kamu. Bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayat 17 lebih keren lagi nih. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Siapa Allos Parakletos itu? Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Kata mengenal di situ maksudnya tidak mengalaminya. Tidak tahu karena gak punya pengalaman, gak bisa mengalaminya. Tetapi katanya kamu mengenal dia. Kita ini bisa mengalaminya. Kita tahu, kita ngerti, kita paham karena kita mengalaminya. Makanya saya bingung kalau ada gereja yang tidak mau mengalami karya Roh Kudus dalam diri kita. Waduh. Bisa gak kita jalan Kristen tanpa Roh Kudus sih? Kayaknya gak bisa. Makanya kita perlu mengenal dan mengalami dia. Kenapa? Karena sebab ia menyertai kamu dan akan berdiam di dalam kamu. Ini yang membuat kekristenan kita jadi keren. Ini yang membuat kekristenan kita jadi dahsyat. Ini yang membuat kekristenan kita berbeda dengan semua agama yang lain. Agama yang lain, kepercayaan yang lain ngajarin bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa lakukan segala perkara. Itu agama yang lain ngajarin sampai di situ doang. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa gini, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup lakukan apa saja itu, memutuskan untuk diam di dalam saudara. Itu gak ada di agama manapun, Pak. Mereka percaya sama Tuhan, Tuhan hebat, Tuhan besar, tapi Tuhannya di luar. Tapi beda sama Alkitab. Karena Yesus naik ke sorga, ada sesuatu yang hebat terjadi. Apa itu? Tuhan memutuskan untuk tinggal dan berdiam di dalam kita. Dia bukan hanya berdiam. Dia berdiam, tapi dia tidak tinggal diam. Tuhan di dalam kita itu bukan hanya berdiam, tapi dia bekerja, dia berkarya. Beda sama agama lain. Makanya agama lain tuh lagunya kan gini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Karena Tuhannya di luar. Tapi kita beda. Kita gak akan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita. Lumayan 4 orang yang amin. Ya terlambat yang amin berikutnya. Yang pertama tadi itu, ya kan. Amin. Amin. Telat, ya kan. Kalau amin itu yang pertama kayak Bapak tadi itu depan. Top. Amin. Iya itu. Jadi ini yang membuat kekristenan kita berbeda. Makanya jangan main-main. Kadang-kadang saya heran ya, kok kekristenan bisa, oh ya Roh Kudus itu zaman dulu bekerjanya Pak. Pada zaman Kisah Rasul udah berhenti setelah itu. Siapa bilang? Orang dia menyertai kita sampai selama-lamanya kok. Amin. Dan ini yang keren. Roh Kudus itu tinggalnya di mana? Di kita. Yesus di mana? Yesus di sorga.
jadi pensyafaat kita, jadi juru syafaat kita. Yang tinggal di dalam saudara siapa? Roh Kudus. Tapi itu yang saya bilang, kita tuh orang Kristen gampang percaya Yesus. Wah, kalau urusan percaya Yesus gak usah diajar, dah gampang. Tapi susah mengajarkan orang Kristen jemaat itu bahwa ada Roh Kudus pribadi Allah yang berdiam dalam kita. Kita cuma anggap Roh Kudus itu kuasa, pengaruh, bahasa roh. Ya, padahal Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia pribadi Allah yang sama seperti Yesus. Setara. Dan dia tinggal di dalam kita. Ini saya nggak ngebelain pendeta ya, nggak membelain Pastor Wigan, Pastor Suranta, nggak. Ini bukan karena mereka nggak mau direpotin, tapi banyak orang Kristen loh, jemaat ya. Ya saya berdoa semoga di sini nggak ada. Kita tuh bergantung sama pendeta. Terus kita nggak pernah percaya bahwa di dalam kita itu ada pribadi Allah yang dahsyat, lebih dahsyat dari Pastor Wigan dan Pastor Suranta. Betul nggak Saudara? Makanya orang Kristen modelnya kayak begitu kan, mules dikit. Pastor Wigan, tolong dong. Seolah-olah cuma Roh Kudus cuma ada di Pastor Wigan, di dalam diri saudara nggak ada. Tuh kan, ngajarin orang percaya Yesus tuh gampang, tapi mengajarkan orang Kristen jemaat bahwa di dalam dirinya ada pribadi Allah yang dahsyat, yang tak terbatas itu nggak gampang. Hari ini pulanglah dengan sebuah kesadaran baru. Bahwa kalau ngelihat tampang sih memang saya nggak yakin ya. Tapi kalau saya lihat firman Tuhan, jangan main-main. Di dalam saudara ada pribadi Allah yang dahsyat. Amin saudara. Iya loh. Ada Roh Kudus. Dia pribadi Allah yang hebat dalam hidup saudara. Saya bukan ngajarin supaya saudara nggak usah bergantung sama saudara. Bukan ya. Maksudnya ya hormatilah pendeta, saudara, pemimpin saudara. Tapi jangan suka ngerepotin gitu loh saudara. Mereka sih mau direpotin. Tapi jangan suka ngerepotin pendeta. Maksud saya begini loh saudara. Saudara harus mempercayai bahwa di dalam saudara ada pribadi Allah yang hebat dan dahsyat. Please, jangan remehkan dia di dalam diri saudara. Saya makanya kalau ngelihat anak Tuhan ya, saya nggak akan underestimate. Karena saya tahu siapapun Anda, kalau engkau anak Tuhan, kau orang percaya di dalam dirimu ada pribadi Roh Kudus yang hebat dan dahsyat. Amin saudara. Ya. Nah, Roh Kudus yang di dalam kita ini, yang tadi saya katakan dia tidak hanya berdiam. Ya betul dia berdiam, tapi dia tidak tinggal diam. Dia mau bekerja. Salah satu yang dia kerjakan dalam hidup kita itu apa? Itu yang saya bilang tadi, kalau nggak bisa dua ya satu aja kita cukup lah. Nanti lihat waktunya ya. Kalau memungkinkan kita bahas dua, tapi nggak memungkinkan kita bahas satu aja. Coba kita lompat ke ayat yang ke-26. Ini dia nih. Waktu Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dia tidak berdiam saja kan. Dia bukan diam terus diam, nggak bikin apa, enggak. Dia berdiam tapi dia tidak tinggal diam. Nah apa yang dia kerjakan? Ini yang dia kerjakan dalam hidup kita. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa katanya? Mengajarkan segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Yang Roh Kudus ajarkan sama kita apa Pak? Bukan sesuatu tapi segala sesuatu. Roh Kudus tidak terbatas. Dia Allah yang maha tahu. Dia pribadi Allah yang maha dahsyat. Itu sebabnya kalau Roh Kudus berdiam dalam kita, dia bukan sekedar berdiam, dia akan berkarya dalam hidup kita. Nah salah satu karyanya adalah dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Apa maksudnya segala sesuatu? Ya segala sesuatu. Kalau kamu sekolah atau Anda sekolah hukum, Anda cuma tahu ilmu hukum. Kalau Anda belajar ilmu bisnis manajemen, Anda cuma tahu bisnis manajemen. Anda nggak tahu yang hukum. Tapi Roh Kudus itu, dia pribadi Allah yang tahu segalanya. Kurang amin. Itu yang saya bilang, kita terlalu sering meremehkan dia. Kita selalu berpikir bahwa Roh Kudus gak ngerti apa-apa. Ya dia ada dalam saya. Oh ya Roh Kudus saya percaya. Tapi kita gak pernah andalin dia. Kita meremehkan dia. Hari ini pulanglah dengan sebuah kesadaran baru. Jangan remehkan dan abaikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia pribadi Allah yang akan apa katanya? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Jadi bukan hanya mengajarkan segala sesuatu. Dia akan mengingatkan semua firman Tuhan
yang pernah kita dengar, kita pernah baca, yang telah ditaruh dalam hati kita. Berapa banyak kali kita dengar khotbah lupa, kita baca ayat gak ngerti. Ada Roh Kudus yang bisa ngajarin kita. Amin. Puji Tuhan buat sekolah kita, puji Tuhan buat pengetahuan, pendidikan, pengalaman saudara. Tapi percayalah saudaraku, semua pengetahuan itu bagus, semua pengalaman saudara bagus. Tapi semua kita punya pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, setuju gak saudara? Roh Kudus, dia tidak terbatas. Mungkin saudara bilang gini, kalau soal bisnis ini Pak, bidang ini Pak, saya sudah malang melintang Pak, malang dan melintang. Kita kadang-kadang sombong banget, kita arogan. Karena kita sudah berpengalaman, terus kita, wah kita malang dan melintang. Udahlah, ini mah saya merem aja saya tahu Pak. Wow, kita kadang-kadang sombong dan angkuh kayak gitu kan. Berapa banyak kali kesombongan kita membawa kita akhirnya hancur dan mentok dalam hidup. Disitulah kita baru menyadari dan mengaku, oh iya saya terbatas. Kenapa sudah gak andalin Roh Kudus dalam hidup saudara? Kita tuh seringkali ngandalinnya tuh tuntunan pimpinan dari luar. Kita banyak mengandalkan dari luar. Padahal di dalam kita ini ada sebuah tuntunan, ada sebuah sistem tuntunan yang dahsyat. Ada internal guidance system yang hebat dalam diri kita. Tapi selalu kita mengandalkan external guidance system. Kita ada di satu dunia di mana dunia modern hari ini mencekoki kita dengan teknologi. Puji Tuhan buat semua teknologi, buat semua ilmu pengetahuan yang maju dan hebat ini. Saya tidak anti dengan semua itu. Tapi boleh saya beritahu, teknologi dan pengetahuan sebenarnya hanya alat bantu harusnya. Bukan sesuatu yang kau bisa andalkan dalam kehidupan. Lihat hari ini, semua serba gak pasti. Pengetahuanmu tentang bisnis segala macam, apa yang kita mau dalam situasi yang serba tidak pasti seperti ini. Dalam suatu situasi yang tidak menentu, serba gak pasti ini. Saudara mau ngandalin pengetahuan saudara, pengalaman saudara, walah hancur kita. Tapi percayalah ada pribadi yang saudara bisa andalkan dalam hidupmu. Yang tidak terbatas dan dia maha tahu segalanya. Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Saya gak sekolah tinggi seperti Pastor Wigan, belajar teologi ya. Bukan saya gak mau. Puji Tuhan buat semua itu. Tapi saya belajar. Saya belum lama melayani Tuhan. Ya dari pertobatan saya hampir 40 tahun inilah saya melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan baru 36 tahun Pak Handoyo. Selama 36 tahun ini ribuan khotbah saya sudah khotbahkan. Saya sudah itu yang saya bilang tadi malang melintang. Dalam pelayanan saya bukan kemarin sore. 36 tahun saya sudah melayani Tuhan. Ribuan khotbah saya sudah khotbahkan. Tapi saya menyadari bahwa begini, semua pengetahuan, semua pengalaman yang saya punya, semua gak ada artinya kalau saya ngandalin semua itu. Betul gak saudara? Makanya saya pendeta yang jarang pakai PowerPoint ya, kecuali sesuatu harus saya pikir. Bukan karena saya tidak bisa buat PowerPoint. Coba saudara lihat tampang saya. Kira-kira tampang gini bisa gak bikin PowerPoint sih saudara? Jangankan PowerPoint, flyer desain gereja saya bisa bikin. Tanya tuh Pak Suranta tuh. Waktu dia birthday saya yang buat flyer birthday-nya. Pak Suranta bilang, lu dapat dari mana foto gue? Itu Mossad punya kerjaan, saya bilang. Anda jangan meremehkan saya. Dan saudara pikir saya gak bisa PowerPoint, bikin PowerPoint. Saya bisa, percayalah saya bisa Pak. Dan yang saya bikin itu bagus Pak. Bukan asal-asal. Kalau saudara ke tempat saya, di komputer saya itu PowerPoint semua khotbah saya buat PowerPoint-nya. Tapi kenapa kalau saya khotbah begini saya nggak pakai PowerPoint? Karena saya mau memberi ruang untuk Roh Kudus mengubah khotbah saya. Saya mau memberi ruang tetap buat Roh Kudus untuk mengganti khotbah saya. Ini dalam pengalaman 36 tahun pelayanan saya. Kadang-kadang saya duduk belum khotbah, masih pujian, saya harus nangis di kursi saya untuk merubah khotbah saya. Banyak kali dalam pengalaman pelayanan saya naik mimbar, saya harus mengganti khotbah saya. Saya nggak mau belajar memaksakan. Enggak Tuhan ini yang saya siapkan. Enggak dong, yang Tuhan itu siapa? Dia bukan saya kan. Menurut saudara yang paling tahu kondisi saudara itu siapa? Pendeta atau Tuhan? Saya kan nggak ngerti situasi saudara. Tuhan yang lebih ngerti, Roh Kudus yang lebih ngerti. Kenapa saya nggak minta tuntunan dia? Kalau Roh Kudus mau ngubah khotbah saya, ganti khotbah saya, masa saya berkeras? Nggak bisa dong. Karena saya mau belajar untuk, itu saya bilang, mengandalkan internal guidance system.
Saya tidak anti semua dengan teknologi. Menurut saya itu teknologi pengetahuan itu alat bantu saja. Bukan segala-galanya. Amin, saudaraku. Saudara waktu bisnis, saudara usaha, saudara ngandalin tuntunan Roh Kudus enggak? Makanya banyak kali kita hancur. Kenapa? Karena kita terlalu sombong. Kita ngandalin pengalaman kita, pengetahuan kita. Puji Tuhan buat pengetahuan dan pengalamanmu. Harusnya gini, semakin kita punya banyak pengetahuan, semakin kita punya banyak pengalaman dalam sebuah bidang kehidupan, harusnya kita menjadi orang-orang yang diperbesar kapasitasnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka terhadap intervensi Tuhan dalam hidup kita. Betul gak sih, saudara? Tuhan bisa pakai pengalamanmu, Tuhan bisa pakai pengetahuanmu, tapi Tuhan juga bisa pakai sesuatu yang baru yang saudara tidak pernah tahu. Setuju gak, saudara? Kayaknya saudara gak percaya kayaknya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2, ini ayat yang kita semua tahu. Kalau saudara sudah lama jadi Kristen, pasti ini ayat ini saudara sudah tahu dan hafal sebenarnya. Kecuali saudara baru bertobat tadi malam ya, pasti gak tahu ayat ini ya kan. Tapi kalau saudara sudah lama jadi Kristen, pasti hafal ayat ini. 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang... Nah sayangnya kan ayat ini seringkali dibawanya ke materi, ke hal-hal yang sifatnya materi. Mobil Alphard, rumah mewah, wah puji Tuhan saudara-saudara. Apa yang tak pernah saya lihat dengan mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Kemarin ada seorang pengikut saya kasih saya Alphard, haleluya. Kan kesaksiannya begitu-begitu kan. Kita kutip ayat ini. Padahal ayat ini konteksnya bukan mobil Alphard. Ayat ini konteksnya bukan rumah mewah, bukan materi. Ayo, ayat ini konteksnya apa? Paulus lagi bicara apa? Hikmat. Bukan mobil. Tapi karena mimbar-mimbar gereja masa kini telah dipenuhi dengan injil-injil kemakmuran, yang semuanya diarahkan kepada materi, akhirnya ayat ini, diperkosa. Dicocokkan hanya kepada hal materi. Alkitab berkata begini, sebab setingginya langit dari bumi, demikianlah jalan kita dengan jalan Tuhan. Betul gak? Jauh banget Pak. Ada banyak hal yang kita gak ngerti tentang jalan-jalan Tuhan. Betul gak? Kita gak tahu. Nah itu yang Tuhan mau kasih tahu buat kita. Itu maksud ayat ini. Itu dikasih tahunya lewat siapa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia yang akan mengajarkan itu kepada kita. Ini boleh diambil gak nih? Diangkat nih. Oh nih. Ini kalau saya ada di posisi ini ya. Mikrofon ini itu ada di area blind spot saya. Betul gak saudara? Saya bisa gak melihat dia, betul gak? Saya gak bisa lihat dia, betul gak? Mikrofon ini kan, betul ya saudara? Kalau saya ada posisi ini nih, saya gak bisa lihat kan? Gak usah mas. Mas duduk sini aja dulu. Nah, siapa namanya mas? Masuk surga mas Mayor. Ya kan dahsyat. Siapa? Gak ketutup saudara. Onel. Oke, thank you ya. Inisiatifnya luar biasa sekali saudara kan. Tunggu ya, bentar saya pasti panggil. Onel. Tadi sampai di mana saudara? Ya, saya ada di posisi ini saudaraku. Itu mikrofon itu ada nggak? Ya ada dong, saudara masa nggak lihat sih? Ada kan saudaraku ya, ada kan. Tapi saya nggak bisa lihat kan kalau saya ada posisi ini kan. Kalau saya nggak nengok ke belakang kan nggak bisa kan. Kalau posisi saya begini saya nggak bisa lihat, itu dia ada di area blind spot saya. Area buta saya nggak bisa lihat dia. Betul saudara? Tapi ada nggak? Ada. Bagaimana supaya saya bisa lihat? Kalau saya dalam posisi ini dan saya nggak boleh nengok ke belakang. Bagaimana supaya saya bisa lihat mikrofon itu jadi nyata, saya bisa lihat. Saya perlu onel. Penolong. Boleh onel nolong saya? Oke. Mana Tuhan? Saya nggak lihat Tuhan. Ada. Nggak bisa lihat. Nggak ada. Oh ada. Saya bisa lihat saudara. Itu maksud ayat ini Pak. Ada banyak hal yang saya nggak ngerti dalam hidup ini.
Ada banyak hal yang saya nggak tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi Roh Kudus bisa kasih tahu buat kita. Ini ayat ini bukan materi. Ayat ini bicara hikmat Tuhan. Nanti saudara baca dari ayat 6 makanya. Kalau di sini kan nggak ada judul perikopnya tuh. Mana ada nggak? Nggak ada di atasnya. Tapi kalau saudara di Alkitab handphone saudara pasti ada. Ada di Alkitab handphone saudara pasti ada. Judul perikop di atas ayat 6 apa? Hikmat yang benar. Sayangnya saya bilang itu. Kita tidak pernah memberikan hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus yang dari dalam kita. Dan ayat itu, perikop itu mau kasih tahu begini, hey, yang tahu tentang diri Tuhan, yang tahu semua yang tersembunyi dalam diri Allah, rahasia Allah, jalan-jalan Tuhan, itu cuma Roh Kudus yang tahu. Nah, Roh Kudus yang bisa kasih tahu buat kita, makanya dia berdiam dalam kita. Supaya apa? Dia mengajarkan segala sesuatunya dari dalam. Sayangnya itu yang saya bilang, kita terlalu tergantung terhadap tuntunan dari luar. Makanya lagu orang Kristen tuh sebenarnya bukan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh TikTok dan tangan ChatGPT menuntunku. Ya kan? Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku malah jadi rusuh. Itu dia karena kita dituntun TikTok dan ChatGPT kebanyakan. Kita selalu dituntun dari panduan yang di luar. Kita senang dituntun dengan panduan luar. Saya tidak anti dengan semua itu. Saya tadi bilang kan teknologi itu alat bantu saja. Bukan sesuatu yang harus saudara andalkan sepenuhnya. Ada pribadi yang bisa saudara andalkan setiap waktu. Dan dia pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Namanya Roh Kudus. Kenapa saudara gak andalkan dia dalam hidupmu? Halo? Gereja ini dituntun oleh apa? Saya khawatir loh gereja modern hari ini tidak dituntun oleh Roh Kudus lagi. Dituntun oleh rundown. Dan dituntun oleh tren. Makanya berulang kali saya sampaikan di sini, hey, life host, jangan dituntun oleh tren. Life host jangan melakukan sesuatu hanya karena gereja lain melakukannya. Life host harus melakukan sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita kadang-kadang ibadah tuh udah template banget, 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu, udah nggak, tiap minggu udah ketebak dah. Kita template, ibadah-ibadah kita udah nggak dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun oleh rundown. Nah, waktu udah habis nih. Gak bisa 2 Pak. 1 aja lah udah sampai di sini. Tapi saya cuma mau beritahu sama saudara. Hey, ada pribadi yang hebat. Ada banyak hal yang kita gak ngerti. Satu kali Nebukadnezar, Raja Babelonia yang hebat. Itu kerajaan besar waktu itu saudara. Itu dia mimpi saudara. Dia mimpi. Terus mimpinya tuh begitu menggelisahkan dia. Begitu dia bangun dia lupa mimpinya suruh. Nah namanya raja kan kepengen tahu. Itu mimpi saya apa ya? Artinya apa? Karena menggelisahkan dia. Dia kumpulin semua orang pintar. Orang-orang yang punya pengetahuan ahli-ahli dikumpulin di seluruh kerajaan Babel. Udah siap. Raja kemudian bilang, para ahli, orang pintar. Tadi malam saya bermimpi. Tolong. Ceritakan mimpi saya apa dan artinya apa. Bingung kan. Yang tidur siapa, yang mimpi siapa. Masa kita yang suruh cerita mimpinya. Orang-orang pintar itu pada pucat dong. Kalau kalian tidak bisa kasih tahu mimpi saya apa tadi malam dan sekaligus artinya. Saya bunuh kalian semua. Pucat. Raja gak bisa dilawan. Tapi ada seorang anak Tuhan di Babel namanya Daniel. Sabar baginda. Saya akan memberitahu arti mimpimu. Mimpinya apa dan artinya apa. Daniel tahu dari mana? Kalau bukan dari Roh Kudus yang kasih tahu. Amin. Itu yang saya bilang, ada banyak hal yang kita gak ngerti. Apalagi tengah dunia yang kayak begini ya. Waduh berat. Saudara ngandalin sesuatu dari dunia ini Anda bisa nabrak, Anda bisa hancur. Banyak rumah tangga hancur, pernikahan berantakan. Bisnis terjungkal kalah kita. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan yang di luar. Anda gak belajar mengandalkan Roh Kudus yang hebat di dalam saudara. Percayalah, hari ini di dalam saudara
ada pribadi Roh Kudus yang dahsyat. Dia mau mengajarkan kita segala sesuatu. Dan dia mau mengingatkan firman Tuhan. Supaya kita berjalan dalam jalan Tuhan. Mungkin Roh Kudus waktu tuntun kita, dia gak tuntun kita ke tempat-tempat yang menyenangkan. Tapi percayalah, Roh Kudus pasti menuntun kita ke tempat yang terbaik. Amin, saudaraku. Ya. Mungkin gak menyenangkan buat dirimu, buat dagingmu. Tapi percayalah, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan waktu engkau hidupi kebenaran, kemenangan pasti dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, belajar untuk dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selamat berjalan dituntun oleh Roh Kudus. God bless you. Tuhan berkati saudara.